Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Muhammad Rizky Kurniawan. Teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi antar budaya. Apa sih komunikasi antar budaya itu? Apa yang harus kita pelajari? Emang penting belajar komunikasi antar budaya? Kalaupun penting, proses apa saja yang harus kita lalui? Jenis-jenisnya serta hambatan-hambatan apa sih yang ada di dalam komunikasi antar budaya? Nah, maka dari itu saya akan menjelaskan tentang berbagai hal keanekaragaman dari sudut pandang mengenai komunikasi antar budaya. Selamat menyaksikan. Komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda, seperti beda ras, suku, etnik, ataupun sosioekonomi. Sedangkan kebudayaan adalah cara hidup yang berkembang dan dianut oleh sekelompok orang serta berlangsung dari generasi ke generasi lainnya. Lantas, apa sih pentingnya kita mempelajari komunikasi antar budaya? Nah, teman-teman, pentingnya kita mempelajari komunikasi antar budaya di antara beberapanya adalah yang pertama, kita mampu mendapatkan manfaat dalam berkomunikasi ketika menemukan orang dengan pola hidup yang berbeda. Kedua, agar tidak terjadi kesalahpahaman atau pertengkaran ketika berkomunikasi dengan orang. Selanjutnya, dapat dirasakan di saat kita sebagai orang ketiga atau komunikan ketika melihat kedua orang saling bertikai karena kesalahpahaman di dalam komunikasi. Nah, disinilah fungsi dan peran kita mempelajari komunikasi antar budaya, karena kita mampu menjadi jembatan di antara mereka yang sedang bertikai di dalam berkomunikasi. Nah, selain itu, komunikasi antar budaya memiliki fungsinya sendiri. Di antaranya adalah menyatakan identitas sosial, menyatakan integrasi sosial, menambah pengetahuan dan hubungan interaksi. Tentunya proses komunikasi antar budaya ini sama dengan proses komunikasi lain, yakni suatu proses yang interaktif dan transaksional serta dinamis. Salah satu contoh misalnya, komunikasi antar budaya yang interaktif adalah komunikasi yang dilakukan oleh komunikator dengan komunikan dalam dua arah atau timbal balik. Komunikator dalam komunikasi antar budaya adalah pihak yang memperkasai komunikasi. Saya kasih contoh, misalnya Yusuf memulai percakapan dengan Ijol, yang mana Yusuf berasal dari Jawa sedangkan Ijol berasal dari Medan. Tetapi mereka tidak menggunakan bahasa dari suku masing-masing, mereka akan tetapi menggunakan bahasa kesatuan, bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Lantas, apa sih hambatan-hambatannya? Saya yakin dan saya percaya, apapun itu pasti mempunyai hambatan tersendiri. Maka, ada beberapa hambatan dalam komunikasi antar budaya. Pertama, yaitu etnosentrisme, di mana ini merupakan sikap keyakinan atau kepercayaan seseorang bahwa budaya sendiri lebih unggul daripada budaya lain, bahkan seolah-olah meremehkan budaya lain dan tidak mau mengakui keunikan budaya lain sebagai suatu ciri khas dari kelompok lain. Kedua, yaitu stereotip, di mana ini sikap menggeneralisasi sekelompok orang tanpa mempertimbangkan kepribadian atau keunikan masing-masing individu. Ketiga, rasialisme. Ini adalah perilaku diskriminatif, tidak adil dan semena-mena terhadap ras atau suku tertentu. Keempat, paralinguistik. Ini merupakan gaya pengucapan seseorang, meliputi tinggi rendahnya suara, tempo bicara, ataupun dialek. Budaya yang berbeda memiliki paralinguistik yang berbeda. Misalnya orang Solo yang berbicara pelan dan lambat berbeda dengan orang Medan yang berbicara dengan lantang dan cepat. Yang lainnya adalah persepsi, jarak sosial, sikap, dan juga bahasa. Tentunya ketika kita belajar tentang kebudayaan, yang namanya budaya pasti memiliki jenis-jenis ataupun beraneka ragam. Di antara jenis-jenis komunikasi antar budaya, yaitu komunikasi antara kelompok agama yang berbeda, misalkan Islam dan Katolik. Yang kedua, yaitu komunikasi antara subkultur yang berbeda, misalnya antara dokter dan pengacara. Juga ada komunikasi antara suatu subkultur dan kultur yang dominan,
Misalnya antara kaum manula dan kaum muda. Yang selanjutnya yaitu komunikasi antara jenis kelamin yang berbeda, yang mana ini sering kita ketahui antara laki-laki dan juga perempuan. Nah, kalau tadi itu jenis-jenis komunikasi antar budaya, maka kali ini ada jenis-jenis komunikasi nonverbal dalam berbagai budaya, yaitu ekspresi wajah, tatapan mata, gestur, sentuhan, penampilan. Ini yang lumrahnya kita ketahui. Lantas ada beberapa hal yang kita tidak tahu namanya, tapi kita tahu posisinya, yaitu paralinguistik dan prosemik. Nah, prosemik ini ialah mengacu pada jarak dan tempat saat melakukan interaksi. Jarak dan tempat interaksi dilakukan dibagi menjadi 4 zona, yaitu zona publik, sosial, personal, dan intim. Semakin jauh atau dekat jarak antara kita dengan lawan bicara, maka interaksi yang berlangsung pun akan berbeda. Pada zona publik yang memungkinkan komunikasi dilakukan pada jarak sekitar 4 meter. Interaksi yang terjadi biasanya formal dan tidak personal. Sementara itu, interaksi pada jarak kurang dari 1 meter pada zona intim biasanya hanya dilakukan dengan keluarga, teman terdekat, ataupun teman sebaya, dan teman organisasi, serta lain-lainnya. Selanjutnya, ada chironymics, yaitu melakukan interaksi atau komunikasi dengan suasana hati dan ketertarikan, dapat memengaruhi kesadaran kita terhadap waktu berlangsungnya komunikasi. Nah, ini juga sering teman-teman yang kita rasakan di dalam realitas kehidupan sehari-hari. Kita begitu mempunyai bahasan atau tema yang sangat menarik, namun ketika kita menceritakan tema kita tersebut atau bahasan kita kepada teman kita, ia meresponnya biasa-biasa saja, tidak seperti yang sudah kita asumsikan. Mengapa sih? Nah, karena ketidakrelevansian antara tema dan juga waktu. Mungkin di waktu itu ia tidak butuh tema dengan apa yang setelah kita ceritakan. Mungkin dia butuh tema yang lain yang bisa menyegarkan pikiran atau merelaksasikan pikirannya. Saya kasih contoh yang sederhana. Misalnya ketika kita menghadiri suatu seminar ataupun pelatihan, ketika pemateri itu memaparkan dengan monoton, maka kita akan bosan mendengarkan atau melihatnya lagi. Padahal yang disampaikannya itu adalah 1 jam, namun seolah-olah 3 jam, begitu lama. Nah, sebaliknya, ketika pemateri itu menyampaikan dengan penuh inspirasi, motivasi, menggugah hati dan mengembirakan pikiran, walaupun pemateri itu menyampaikan 3 jam, namun seolah-olah menyampaikannya baru setengah jam. Mengapa? Nah, inilah yang disebut dengan chironymics, teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, itulah bahasan kita hari ini tentang kita mempelajari komunikasi antar budaya. Pada akhirnya penting bagi kita untuk mempelajari komunikasi antar budaya. Apalagi jikalau kita hidup di dalam organisasi, kita sering berinteraksi dengan teman-teman kita yang berbeda daerah seperti Makassar, Medan, Jawa, Papua, dan lain sebagainya. Maka untuk menghadirkan kekayaan di dalam diri kita, penting bagi kita untuk mempelajari komunikasi antar budaya. Semoga dengan penjelasan ini dapat bermanfaat dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi.